perjanjian Hudaybiyah kita tahu bahwa terjadi setelah peperangan Khandaq, ya. Setelah peperangan Khandaq, Nabi SAW pada tahun ke-6 Hijriah melakukan perjalanan menuju ke Makkah. Sebab apa? Sebab Rasulullah SAW mendapati di dalam mimpinya bahwa beliau masuk ke kota Makkah dalam keadaan aman. Mereka bisa melakukan umrah dengan sempurna hingga tahallulnya. Hal ini diberitakan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Maka bergegaslah mereka mempersiapkan diri berangkat menuju ke Makkah. Sebelumnya kan sudah ada perang Khandaq, ya. Sehingga Nabi SAW tunjukkan kepada orang-orang Makkah bahwa Nabi berangkat itu tidak ingin perang, ya. Maka yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah hanya membawa senjata pedang saja biasa untuk menjaga diri ketika ada binatang-binatang buas, itu saja. Dan selanjutnya Nabi menunjukkan adanya al-hadi, ya. Al-hadi itu adalah unta-unta yang dihadiahkan kepada Ka'bah sebagai wujud satu penghormatan kepada Ka'bah, sebagai wujud sedekah Nabi SAW yang akan diberikan kepada fakir miskin, siapapun boleh mengambil. Sehingga Nabi mengisyaratkan kepada mereka bahwa sesungguhnya Nabi tidak ingin perang. Itu yang ditunjukkan dalam perjalanan tersebut, hanya ingin masuk kota Makkah dan melakukan umrah. Pada saat itu ada 1.400 orang yang berangkat bersama dengan Nabi SAW. Nah, dalam perjalanan tersebut Nabi SAW saat itu ternyata Al-Qaswa, yaitu unta Nabi SAW berhenti, apa istilahnya, depro, ya. Dia tidak mau melanjutkan perjalanan, ya. Sahabat kemudian mendorong-dorong unta tersebut, nggak bisa, ya. Maka pada saat itu kemudian sahabat mengatakan bahwa ini mokong lah istilahnya, unta Nabi SAW dikatakan seperti itu. Nabi SAW mengatakan tidak, untaku tidak mempunyai sifat seperti itu, tetapi sesungguhnya ini berarti isyarat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa sesungguhnya yang menahan untaku itu adalah yang menahan Abraha gajahnya sehingga tidak bisa masuk ke kota Makkah. Berarti ini isyarat dari Allah bahwa perjalanan ya sampai di sini, ya, tidak bisa melanjutkan sampai menuju ke Makkah. Maka Nabi SAW pada saat itu tahu bahwa sesungguhnya ini perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berhenti di tempat tersebut dan di sekitarnya. Maka Nabi SAW saat itu melanjutkan perjalanan sampailah di Hudaybiyah dan berhenti di Hudaybiyah. Sedangkan Nabi SAW mengutus orang-orang untuk melihat apa yang akan dilakukan oleh orang-orang Quraisy terhadap kedatangan Nabi SAW. Maka pada saat itu mereka mendengar bahwa sesungguhnya orang-orang Quraisy tidak akan memberikan izin sedikit pun kepada Nabi SAW dan para sahabat untuk masuk. Kalau masuk berarti perang, ya, yang akan terjadi. Itu yang diisyaratkan oleh mereka orang-orang Quraisy. Pada saat itulah kemudian utusan-utusan dari orang-orang Quraisy datang kepada Nabi SAW untuk melihat apa yang diinginkan oleh Nabi SAW. Maka Nabi tunjukkan, ini ada unta-unta hadi, saya mau memang hanya umrah, tidak ada tujuan yang lain, kita tidak membawa persenjataan perang yang lengkap, ya, seperti orang kalau mau berperang hanya sebilah pedang saja yang biasa dibawa oleh seseorang. Ditunjukkan oleh Nabi SAW bahwa kita tujuannya adalah hanya untuk umrah saja, tidak ada tujuan yang lain. Di antara yang datang pada saat itu adalah Al-Urwah Al-Thaqafi yang melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW
dan apa yang dilakukan oleh para sahabat. Maka kembalilah Urwah itu kepada orang-orang Quraisy mengatakan, wahai kaum Quraisy, kalau engkau itu tanya kepada aku tentang apa yang dilakukan oleh Muhammad, saya kasih isyarat, biarkanlah Muhammad datang, biarkanlah Muhammad melakukan umrah. Sungguh saya ini sudah pernah datang ke Kaisar, saya pernah datang ke Kisra, saya pernah datang ke Raja Persia Romawi, saya pernah datang ke Raja Habasyah Najasyi, tapi saya nggak pernah melihat ada seorang pemimpin begitu diagungkan seperti Muhammad diagungkan oleh para sahabatnya. Nggak pernah saya. Lu kenapa? Waktu Muhammad itu berwudu, maka orang-orang itu kemudian berebut bekas wudunya, sehingga tidak ada air wudunya Nabi SAW yang jatuh ke tanah, itu nggak ada. Semua di sekitar Nabi SAW mengambil berkah. Wudu Nabi, cipratannya itu diambil oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Dan ini diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, menunjukkan bagaimana para sahabat mengambil berkah dari Nabi SAW. Bahkan disebutkan dalam riwayat tersebut, wa ma tanakhama an-nabi SAW nukhamatan, tidaklah Nabi itu mengeluarkan riaknya kecuali ada di tangan seseorang sahabat lalu kemudian diusapkan di wajah dan di tubuh mereka. Itu yang dilakukan oleh para sahabat terhadap Nabi SAW. Muhammad kalau bicara maka mereka semuanya dengarkan dengan tenang, dan apabila diperintah maka mereka segera untuk melaksanakan apa yang diperintahkan Nabi, dalam keadaan senang mereka mengerjakannya. Itulah sifat Muhammad dan sahabat. Saya nggak pernah lihat Kisra, Kaisar seperti itu ya. Ini orang yang luar biasa ini ya. Berikan dia kesempatan untuk masuk, tapi orang-orang Quraisy enggan untuk menerima usulan daripada Urwah ini. Tetap saja mereka menolak Nabi SAW hingga Nabi SAW mengutus Sayyidina Utsman bin Affan ya, untuk pergi ke Makkah, menunjukkan kepada mereka tujuan kedatangan Nabi SAW. Sampainya Sayyidina Utsman di Makkah, pada saat itu mereka ada keluarganya Sayyidina Utsman ya di tempat tersebut, orang-orang yang masih dalam keadaan kafir, saudaranya, sepupunya disambut ya, mendapatkan perlindungan lah Sayyidina Utsman bin Affan pada saat itu. Dan mereka orang-orang Quraisy berusaha menahan Sayyidina Utsman dengan cara apa? Ya suruh dijamu, kasih makan dan lain sebagainya. Dikasih kesempatan, kalau kamu ingin tawaf silahkan tawaf terlebih dahulu. Kata Sayyidina Utsman, saya nggak mau tawaf sebelum Nabi SAW masuk ya. Kalau Nabi SAW tawaf, saya baru ikut bersama dengan Nabi SAW. Ini menunjukkan bagaimana keteguhan Sayyidina Utsman bin Affan dan bagaimana cinta beliau kepada Rasulullah SAW. Kemudian tersiarlah berita karena Sayyidina Utsman terlambat pada saat itu, tidak kunjung pulang ya, biasa orang kasih berita pulang segera, tapi diperlambat, ditahan oleh mereka hingga didengar oleh para sahabat dan Rasul SAW bahwa Sayyidina Utsman pada saat itu wafat, mati, dibunuh oleh mereka. Maka Rasulullah SAW mengatakan kalau semacam itu keadaannya, ya sudah, berarti kita siap perang sampai mati. Dibaiatlah mereka. Maka dibaiat oleh Rasulullah SAW para sahabat yang 1.400 orang, disebutkan itu sebagai baiatur ridwan. Baiatnya, isi baiatnya apa? Para sahabat ditanya, baiatnya kita perang sampai mati, itu saja, nggak ada yang lain ya. Kita perang sampai mati, padahal senjatanya nggak cukup itu kan, begitu ya. Senjatanya mereka cuma sebilah pedang saja yang mereka bawa. Biasa orang-orang pergi ke padang pasir membawa sebilah pedang semacam itu, tapi mereka siap mau perang sampai mati. Nah, baiat semacam ini ketika Rasulullah SAW berbaiat, semuanya dibaiat satu persatu ya. Hingga terakhir Rasulullah SAW mengatakan ini tangannya Utsman ya.
gantinya Sayyidina Utsman karena tidak hadir sedang dalam urusannya Nabi SAW dan perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka digantikan oleh tangannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dibaiat oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mengisyaratkan bahwa Nabi tahu sebetulnya Sayyidina Utsman belum wafat ya. Nabi tahu sebetulnya belum wafat Sayyidina Utsman bin Affan dan diikut sertakan. Maka para sahabat mengatakan bahwa yang paling utama ya baiatnya Sayyidina Utsman, tangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu orang-orang kafir Makkah tahu adanya baiatur ridwan, maka mereka khawatir ya, khawatir ini kalau perang mereka punya semangat yang luar biasa, perangnya sampai mati, janjinya seperti itu. Maka diutuslah Suhail ya, Suhail bin Amr untuk datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengadakan perjanjian perdamaian. Ketika datang Suhail, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam tanya, siapa yang datang? Suhail ya Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, sahalallahu umurakum ya, semoga Allah menjadikan mudah urusan kalian. Kenapa? Yang datang Suhail namanya ya. Jadi ini apa namanya, apa itu tafaul ya. Tafaul itu bersikap optimis atau bersikap apa ya nama bahasa Indonesianya, mengambil kejadian diambil baiknya lah ya. Kalau namanya Suhail itu artinya gampang, mudah ya. Suhail, sahal itu artinya mudah. Maka Rasul mengatakan, oh ini urusan bakal selesai, kata Nabi SAW, karena yang datang adalah Suhail, orangnya gampang, mudah. Maka dan akhirnya terjadilah perjanjian. Ketika Nabi SAW kemudian ya datang Suhail tersebut mengatakan, ya sudah kita perjanjian damai, maka tulis, kata Nabi SAW, datangkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tulis wahai Ali, Bismillahirrahmanirrahim. Maka ditulis baru Bismillahirrahmanirrahim. Suhail protes, saya nggak kenal itu Ar-Rahman Ar-Rahim ya. Tulis saja Bismikallahumma ya. Karena mereka tidak kenal itu dengan nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Tahu Allah tapi tidak kenal dengan sifat-sifat yang disematkan oleh Rasulullah SAW pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Maka kemudian pada saat itu Rasul mengatakan kepada Sayyidina Ali, hapus, tulis Bismikallahumma. Dihapus oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan ditulis sekarang Bismikallahumma ya. Kemudian setelah itu Rasul mengatakan, ini perjanjian antara Muhammad Rasulullah dengan Suhail bin Amr. Sayyidina Ali sudah tulis. Suhail mengatakan, oh saya tidak kenal dengan nama Rasulullah ya. Kalau saya mengakui engkau sebagai Rasulullah, maka saya tidak akan perangi kamu wahai Muhammad. Tulis yang namanya perjanjian antara Muhammad bin Abdullah ya, dengan Suhail bin Amr. Maka Rasul perintahkan kepada Sayyidina Ali, hapus itu, ganti dengan Muhammad bin Abdullah. Sayyidina Ali mengatakan, saya nggak mau hapus ya. Saya tidak mau hapus. Waktu nulis Bismillahirrahmanirrahim dihapus, tapi waktu ini perjanjian antara Muhammad Rasulullah, maka Rasulullahnya suruh hapus, nggak mau Sayyidina Ali ya. Begitu cintanya sahabat Nabi SAW kepada Rasulullah SAW. Maka kemudian Rasul tanyakan mana tempatnya, ditunjukkan, maka dihapus sendiri oleh Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu dibuatlah perjanjian. Perjanjiannya apa? Perjanjian damai, 10 tahun tidak ada peperangan ya, setujui. Perjanjian selanjutnya Suhail mengatakan, setiap orang yang datang dari Mekkah menuju ke Madinah harus dikembalikan ya, harus dikembalikan. Sedangkan orang yang dari Madinah datang menuju ke Mekkah tidak harus dikembalikan. Sahabat geger saat itu ya, gimana ini perjanjian nggak pas, ini nggak tepat, harusnya sama kan perjanjiannya, isinya sama. Kalau dikembalikan ya harus dikembalikan semuanya, kalau tidak dikembalikan ya tidak dikembalikan semuanya. Tapi anehnya yang diminta oleh Suhail, kalau orang Mekah datang menuju ke Madinah harus dikembalikan,
orang Madinah datang ke Makkah tidak harus dikembalikan. Ya. Artinya yang murtad lah kan begitu ya. Yang murtad kalau kemudian datang ke Makkah akhirnya jadi kafir lagi, nggak harus dikembalikan. Ya. Maka sahabat waktu itu panas ya dengar apa yang disampaikan oleh Suhail, dan Rasulullah SAW dari sejak awal mengatakan kepada para sahabatnya, tidak ada apapun yang mereka minta dalam suatu perjanjian selama mereka mengagungkan Ka'bah rumah Allah, saya akan berikan kok. Ya. Kata Nabi SAW, minta apa saja mereka dari orang-orang Quraisy, selama mereka masih mengagungkan Ka'bah rumahnya Allah, saya akan berikan perjanjian. Maka perjanjian itu diiyakan oleh Nabi SAW. Baru saja Suhail ngomong, baru saja Suhail bicara seperti itu, bahwa sesungguhnya yang datang dari Makkah menuju ke Madinah dikembalikan, datang anaknya Abu Jandal ini ya. Datang anaknya Abu Jandal, orang yang kemudian muslim, disiksa oleh ayahnya Suhail dan ditahan di rumahnya, nggak boleh datang ke Madinah. Dia saat itu baru saja lepas daripada penjaranya, bisa keluar dari rumahnya, datang waktu perjanjian baru saja dimulai. Wah, kemudian sahabat semua tambah panas. Kata Suhail, ini yang pertama ya, ini yang pertama. Kata Suhail kepada Rasulullah SAW, ini orang yang pertama yang datang menuju ke Madinah, saya minta untuk dikembalikan. Kalau tidak dikembalikan, saya nggak akan lanjutkan perjanjian damai ini. Rasul kemudian meminta, wahai Suhail, ini satu sajalah saya minta sama kamu, wahai Suhail, untuk sebagai pengecualian. Kita kan belum tulis ini, kita kan belum kesepakatan, kemudian tanda tangannya pun belum selesai ya, baru ucapan-ucapan. Kata Suhail, kalau tidak terjadi, kalau masih mau dikembalikan ke Madinah, nggak ada perjanjian damai ya, tetap seperti itu. Maka sahabat pada saat itu tambah lagi. Abu Jandal kemudian mengatakan, wahai kaum muslimin, apa aku akan dikembalikan lagi ke dalam kekafiran? Aku sudah dalam keadaan lelah semacam ini, terikat tangannya pada saat itu, sehingga sungguh saat itu suatu kejadian yang membuat marah kaum muslimin ya dengan keadaan semacam itu. Tapi Rasulullah SAW kemudian tetap saja memberikan. Rasul mengatakan kepada Abu Jandal, wahai Abu Jandal, engkau nanti akan dibebaskan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala akan cari jalan keluar kepada kamu bagi orang-orang yang lemah, kata Nabi SAW. Sedangkan kita sudah melakukan perjanjian kepada orang-orang Quraisy macam ini, terpaksa harus ditaati. Rasulullah SAW adalah orang yang taat kepada perjanjian. Maka akhirnya dibuatlah perjanjian tersebut, dilaksanakan dalam keadaan kaum muslimin saat itu merasa marah kepada orang-orang kafir Quraisy yang memperlakukan kaum muslimin.